Jadi kalau teredam, MU2 dot tambah CU dot tambah KU sama dengan F sinus omega T. Ini bebannya tetap harmonik, tapi sistem strukturnya teredam. U homogennya eksponensial minus zeta omega NT A kosinus omega DT tambah B sinus omega DT. Nah, karena U homogennya seperti ini, ada eksponensial minus zeta omeganya. Partikularnya nanti kita pakai sinus dan kosinus saja. Nggak ada halangan ini, omeganya mau berapa saja gitu. Jadi bisa kita langsung dapatkan. Mau sama dengan omega n juga nggak apa-apa, karena U homogennya bentuknya sudah berbeda sendiri. Jadi Anda bisa cobakan U partikularnya C kosinus omega T tambah D sinus omega T, begitu. Turunkan sekali jadi U dot gitu ya. Turunan ini sih nggak susah nih maksudnya. Minus C omega sin omega T tambah D omega cos omega T. Kemudian turunan 2 kali lagi minus C omega kuadrat kosinus omega T kurang D omega kuadrat sinus omega T. Nah, ini masing-masing harus Anda masukkan ke sini ya. Untuk mencari berapa C, berapa D gitu ya. Mestinya. Nah, ini yang perlu panjang gitu karena kan M dikalikan ini semua ditambahkan C dikalikan yang ini ditambahkan dengan K kalikan yang itu sama dengan F sinus omega T. Nah, yang mengalikan cos itu ada di sini, ada di situ, ada di sini. Totalnya koefisiennya harus 0 gitu. Karena kan di kanan nggak ada cos. Yang mengalikan sin itu ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi ada M-nya, ada C-nya, ada K-nya di masing-masing. Itu totalnya harus koefisiennya harus F ya. Jadi samakan itu Anda akan dapatkan C dan D-nya. Nah, itu saya nyalin yang di buku saja karena cukup panjang hasilnya. Toh setelah itu kita tinggal pakai ya. Bentar. Nah, C-nya ini. Oh, di buku C-nya sin ya. Ya udah saya balik aja. Saya balik nyalin di sini gitu. Jadi kalau Anda baca di buku Chopra, dia mulainya dari C-nya ini sin. Jadi koefisiennya perlu saya tukar gitu di sini. Ini tadi udah ya. Jadi dari sini, kalau dimasukkan ini, dimasukkan ke sana, kemudian samakan koefisiennya, kita akan dapatkan nilai C itu adalah C yang di sini ya. Kalau di buku ini D di sini. F per K, ini simpangan statiknya. Terus 1 minus omega per omega N kuadrat dibagi dengan 1 minus omega per omega N kuadrat. Oh salah, ini C-nya sana. Nah, kan saya salah nyalin jadinya. Jadi kalau C-nya begini, ini D. Jadi kalau ini begini, ininya minus 2 zeta omega per omega N. 1 minus omega per omega N kuadrat. Terus kuadrat lagi tambah 2 zeta omega per omega N kuadrat. Itu C-nya. Terus D-nya. D-nya, D yang di sini, yang koefisiennya sin, itu F per K kalikan 1 minus
omega per omega n kuadrat. Ya, itu dibagi dengan 1 minus pembaginya sama. Itu jadinya. Itu baru C dan D-nya ya. A dan B-nya yang mengalihkan respons transiennya nanti bisa dicari sendiri. Oke, jadi bentuknya begini. C-nya ada nilainya, D-nya ada nilainya, partikularnya demikian ya. Ini semua kali cos omega T ditambah dengan ini semua, ini cuma konstanta aja ya. Gaya, kekakuan, frekuensi beban, frekuensi alami struktur, rasio redaman ya. Jadi kalau ada nilainya nih akan keluar jadi satu angka saja. Gitu. Dan tadi kita sudah perkenalkan sebenarnya omega dibagi omega n ini adalah rasio frekuensi ya, beta ya. Jadi bisa disederhanakan sedikit nulisnya ini juga hurufnya jadi beta begitu. Nah, seperti sebelumnya ini kan ada cos omega T, ada sin omega T, kita bisa gabung jadi satu ya. Jadi kalau di sini pakai apa dia? Biar sama dengan buku. Pakai jadi apa ya? Oh, sinus aja ya. Jadi ini, yang ini bisa jadi satu nilai aja. Partikulernya adalah konstanta yang lain ya. Kita C-nya udah kepakai ya, atau C-nya sudah dimasukkan di sini. Gabungan dari ini kuadrat, ditambah ini kuadrat, diakarkan gitu ya. Depannya dikalikan dengan sinus omega T di tambah satu fase tertentu. Tambah atau kurang di sini. Bisa kurang ya. Nah, yang depannya ini harusnya ini kuadrat ditambah ini kuadrat diakarkan gitu ya. C kuadrat tambah D kuadrat akar dari C kuadrat. Atau ini saya tulis dulu. Akar dari C kuadrat tambah D kuadrat. Nah, ini amplitudo kan sebenarnya, karena ini kan sinus hanya bolak-balik dari 1 sampai min 1. Kita justru tertarik dengan ini sebenarnya. Berapa besar nih nilainya? Ya, harus dikerjakan sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan, ini 2 zeta omega dengan 2 zeta omega ini sama, ini juga sama. Harusnya kalau kita kuadratkan, ini jadi kuadrat, ini jadi kuadrat, yang dalam kurung kuadrat juga ya, karena kan kuadrat. Terus dijumlahkan karena pembaginya sama. Jadinya di pembilang apa ya? Pembilang yang di atas ini namanya. Pembilangnya akan ada 1 kurang beta kuadrat ini dikuadratkan ditambah dengan ini dikuadratkan dibagi dengan penyebut ini yang bawah persis seperti ini terus kuadrat lagi semua. Nah, bentuknya sama nih. Jadi kalau saya tulis, saya tadi menyebutkan begitu biar tidak usah nulis panjang-panjang. Ini sudah bisa dihilangkan. Kita mau menganalisis yang di depan ini saja. Jadi yang faktor yang di depan itu bisa dituliskan sebagai F per K-nya karena sama bisa keluar sendiri kan ya. F per K aja. Terus karena masing-masing dikuadratkan dulu, ini kuadrat itu kuadrat, jadi di atas ada 1 kurang beta kuadrat yang kita kuadratkan. Omega per omega n saya tulis sebagai beta saja. Terus ini dikuadratkan jadi positif ya. Tambah 2 zeta beta kuadrat ya. Ini pembilangnya. Penyebutnya karena sama, ini dengan ini kan sama. Jadi tinggal dikuadratkan saja kan ya. 1 min beta kuadrat
kuadrat tambah 2 zeta beta kuadrat. Tinggal saya kuadratkan lagi gitu. Nah, gitu. Jadi amplitudo ini, yang ini, segini besarnya. F per K ini simpangan statik, jadi U partikular itu sinus kurang V. Bisa dituliskan demikian ya. Ini dengan ini sama, jadinya bisa hilang satu ya. Yang di atas kita coret semua, yang di bawah kuadratnya hilang gitu ya. Ini belum diakarkan ya. Ini belum diakarkan, harus diakarkan dulu. Sorry. Oke, kalau diakarkan gimana jadinya? Ya diakarkan aja ya, diakarkan gitu ya. Ini baru kuadrat dan jumlahkan, akarnya belum. Ini diakarkan. Tapi kalau kita lihat yang di dalam tanda akar, ini dengan ini sama persis. Tapi ini ada kuadratnya sendiri. Jadi semua yang di atas bisa saya coret, kuadratnya hilang gitu ya. F per K kalikan 1. Ini karena hilang tinggal 1, akarnya tinggal punya yang bawah. Akar 1 kurang beta kuadrat tambah 2 zeta beta kuadrat. Sin jadi respons partikularnya ada simpangan statik. Ini cuma amplitudo dari gaya dibagi dengan kekakuan. Ada faktor ini, fungsi dari rasio frekuensi beta dan rasio redaman. Ya. Lalu ada yang bolak-balik antara 1 dan -1 aja. Cuma itu ini mah bagian yang membuat dia bolak-balik saja. Oke. Nah, ini kan U partikular ya. Kita gabungkan kembali dulu dengan U homogen. Jadi U-nya adalah eksponensial minus zeta omega n T A kosinus omega D T tambah B minus omega D T. Ini yang homogennya. Tambah dengan F per K 1 per akar 1 kurang bis 1 min beta kuadrat tambah 2 zeta beta kuadrat ya. Taruh sini. Sinus omega T minus V. Nah, seperti yang tadi, waktu tanpa redaman, kita punya 2 frekuensi, omega, frekuensi beban, omega D, frekuensi alami struktur teredam tapi ya, karena memang ada redamannya. Dan ini lebih kelihatan, bahwa yang ini tuh transient dari koefisien ini ya. Karena eksponensial minus zeta omega nt ini akan membuat amplitudo yang di dalam kurung ini akan lama-lama makin kecil, makin kecil, makin kecil. Jadi ini jelas transientnya. Adanya cuma di awal dan tergantung kondisi awal. Oke. Sementara yang bawah ini ada terus selama bebannya ada ya. Jadi sinusnya kan ada terus, jadi faktornya akan ada terus. Dan ini disebutnya, tadi belum disebutkan ya. Tadi saya baru bahas yang transient, yang ini kita sebutkan sebagai respons steady state. Saya nggak tahu apakah ini diterjemahkan. Dulu di kuliah diterjemahkan nggak? Steady state. Transientnya juga nggak diterjemahkan sebenarnya, jadi ya dua-duanya tidak diterjemahkan. Sebut saja steady state begitu.
Nah, karena ini sangat tergantung dari kondisi awal, jadi biasanya dalam analisis lanjutannya kita hanya meninjau yang steady state ya. Asumsinya struktur kita mampu menahan yang ini. Ya, kalau nggak mampu menahan yang ini juga udah nggak perlu analisis yang ini ya. Ya udah lewat oh gitu ya. Maksudnya akibat yang ini aja rubuh, terus apa gunanya membahas steady state begitu. Tapi biasanya sepanjang tidak ada beban ekstrim, harusnya state transient bisa dilewati dan efeknya akan tidak berpengaruh lagi. Nah, analisis lanjutannya yang ini. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, ada beberapa suku nih F per K ini simpangan statik biasa. Jadi kalau saya kasih beban konstan F, statik F per K. Ini cuma bolak-balik. Nah, yang menentukan sekali itu yang ini jadinya ya. Ini. Karena dia menentukan seberapa besar bolak-baliknya. Kalau nggak ada ini ya satu, cuma satu kali simpangan statik aja bolak-balik. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti yang tadi, beta ya, fungsi dari beta. Ini adalah faktor ini namanya apa nih? U dibagi dengan U statik juga sebenarnya. Tapi nilai maksimumnya gitu ya. Karena kan satu gitu ya. Apa namanya? Kita ngambil puncaknya saja. Sinus itu hanya membuat dia bolak-balik. Jadi yang ditinjau yang ini saja. Seperti tadi, kalau betanya 0, betanya 0 hasilnya apa? Ini hilang, ini 1. Jadi 1 ya. Betanya 0 mulainya dari 1 di sini. Betanya naik, betanya bertambah. Agak sulit, susah melihat ini. Kalau betanya meningkat, tapi belum 1 lah. Tadi kalau yang tadi gambarnya ada satunya di sini ya. Kalau betanya 1 gimana sekarang? Mungkin pas 1 aja dulu. Nilainya berapa? Yang porsi ini saja. 1 per, kalau beta sama dengan 1 nilainya, di sini berapa? 1 per 2 zeta. 2 zeta ya. Kalau redaman kita berapa? 2%? 2% itu 0,02 misalnya. Berapa tuh? 25 ya. Jadi 25 kali simpangan statiknya gitu ya. Jadi bukan tak hingga sih, tapi cuma 25 ya. Kalau ini 0,25. Tetap aja besar ya. Dikasih beban konstan 1 pakai dinamik sampai 25 kalinya. Jadi naik gitu ya. Setelah itu mestinya turun lagi seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan nggak ada faktor ini, hanya yang sebelah sini ya. Jadi dia begitu aja terus. Ya ini tergantung nilai redaman tentu ya. Kalau redamannya lebih besar, 5% misalnya, ini tinggal 25-nya jadi berapa? Kalau ini 0,05. Tinggal 10 gitu. 0,005 kali 2, 0,1, 1 per 0,1, 10 ya. Jadi kalau Z-nya lebih besar, nilai ini bisa lebih kecil. Gitu ya. Besar lagi. Bisa gitu. Jadi ini makin ke bawah dengan meningkatnya Z. Gitu. Oke. Nah, faktor ini, namanya belum tadi ya. Respon steady state itu semua ya. Respon steady state itu semua. Faktor yang ini saja, yang ini, itu karena mengalihkan simpangan statis, dia dan umumnya memperbesar, walaupun di sebelah sini nggak memperbesar ya. Ini punya nama faktor amplifikasi dinamis. Dynamic amplification factor gitu ya. Dynamic amplification factor gitu singkatannya kalau Inggrisnya.
faktor yang memperbesar respons statik akibat ya analisis dinamik kita ya. Jadi kalau statik aja ini yang keluar cuma F per K, kalau dinamik ya harus dikalikan dengan segini. Plus ininya yang membuat dia bolak-balik gitu. Nah, kalau Anda mendesain struktur yang responsnya seperti ini, pinginnya kita berada di mana? Pinginnya kita berada di mana? Di mana? Apa? Posisinya di mana? Ujung kiri, ujung kanan, tengah. Ujung kanan di sini. Artinya apa? Betanya nggak menuju nol. Responsnya yang menuju nol. Jadi artinya betanya besar gitu ya. Beta besar itu apa implikasinya? Beta itu kan omega dibagi frekuensi beban dibagi frekuensi struktur. Frekuensi beban kita nggak bisa apa-apa. Kalau laut ya ini mah lautnya nih. Kita nggak akan bisa ubah. Yang kita bisa desain ini struktur kita ya. Omega n. Kalau kita ingin berasal dari sini, omega n-nya harus gimana? Harus kecil ya. Omega n kecil di sini. Omega n itu sendiri, yang mana yang bisa dihapus ya? Yang inilah. Omega itu sendiri ada. Jadi agar omega n kecil, apa yang Anda bisa dengan kita? Ada M, K. Masanya masanya diperbesar gitu, bikin makin besar gitu ya. Gitu. Atau kekakuannya diperkecil. Gitu ya. Tapi logis nggak kita mendesain seperti itu? Aturannya kolomnya segede itu, gitu, yang kelihatan gitu, terus bikin jadi kecil. Biar berada di sana. Yang perlu diingat adalah ini faktor amplifikasi ya. Pembesarannya, peningkatannya. Faktornya saja baru. Kalau K-nya kecil atau M-nya besar, M-nya besar mungkin nggak terlalu kelihatan. Kalau K-nya kecil relatif, yang jadi besar itu ininya. Ya. Statiknya. Jadi statiknya besar, terus dikalikan dengan faktor yang kecil. Ya jangan-jangan nanti jadinya sama, besar juga gitu ya. Atau jangan-jangan nahan statik aja udah nggak kuat, karena kan dia bolak-balik ya. Jadi ke ujung sini itu, kalau kita pakai logika struktur kita di darat, ini agak sulit. Ya. Kalau nggak bisa di sini, pinginnya berada di mana? Karena kalau ke sini tuh harus memperkecil, mengurangi kekakuan gitu ya. Nah, nggak seret kita kalau struktur kita dikurangi kekakuannya. Akibat beban statik aja gagal, kan bebannya nggak melulu dinamik ya. Ada orang gitu, ada apa begitu ya, yang lain. Kalau kita nggak bisa berada di sini, bagusnya berada di mana? Di kiri sekali begitu ya. Sana gitu. Nah, kalau mau ke sana, apa yang bisa kita lakukan? Ya, lihatnya dari sinilah. Kalau di ujung sana, betanya kecil. Betanya kecil artinya omeganya besar, gitu ya kan? Kan ini omega besar, omega n maksudnya, omega n-nya besar, kekakuannya kita buat besar, gitu. Jadi kalau kita memang berada di sini, misalnya, kita bisa desain struktur kita supaya pergi ke sana dengan memperkaku. Ya itu lebih logis ya, untuk struktur yang tetap. Yang di sebelah sini itu biasanya struktur terapung mungkin gitu ya, karena kekakuannya cuma kabel aja begitu. Jadi kalau struktur terapung sih bisa ke sini. Yang simpangan statiknya nggak terlalu masalah ya. Boleh pergi beberapa meter ke sebelah sana begitu statiknya. Untuk struktur terapung mungkin nggak ada masalah dengan perpindahan yang 1 meter 2 meter jauh. Tapi kalau struktur tetap nggak mungkin lah order perpindahannya meternya. Jadi struktur fix kita inginnya di sebelah sana dengan meningkatkan kekakuan ya.
Jadi ini stiffness sensitif ya. Sebutnya stiffness sensitive structure. Kalau yang sebelah sini, kalau struktur terapung misalnya kekakuannya sudah kecil. Nah, kalau memang mau mengutak-atik ini bisa atur masanya gitu ya. Biar makin kecil lagi kalau memang mau begitu ya. Sana. Nah, kalau mau tidak mau struktur kita harus berada di sini, apa yang bisa kita lakukan? Jadi ada yang stiffness sensitif di sini. Ini mass sensitif. Kalau yang di tengah ini tinggal satu parameter lagi kan, parameter struktur kita lah nggak ketulis di sini. Ada massa, ada kekakuan, satu lagi apa? Parameter struktur kita di persamaan geraknya. Ada massa, ada kekakuan, ada satu lagi. Perpindahan, respons itu. Apa hurufnya yang belum? C, redaman ya. Kalau harus berada di sini, entah karena sesuatu hal mesinnya memang harus begitu, ya ini yang bisa dilakukan. Tambah redamannya kalau memungkinkan. Kalau mesin bisa ditambah redamannya. Kalau bangunannya nggak tahu, dengan cara mungkin isolasi dan sebagainya ya. Tapi kalau memang di sini tidak bisa bergerak lagi, ini damping sensitif jadinya. Harus redamannya yang diperbesar supaya responsnya ya dekat-dekat dengan 1 juga. Artinya sama dengan statik. Jadi kita ngitung panjang lebar dinamik begitu untuk struktur kita. Tapi ujungnya kita ingin responsnya ya dekat-dekat dengan statik juga lah, agar dinamiknya tidak perlu terlalu berpengaruh. Karena kalau dinamiknya berpengaruh, akibatnya bisa fatal gitu ya.